Malam Mbak dan teman-teman semua, perkenalkan, aku Naura selaku host pada episode Rectalks kali ini. Selamat datang di Rectalks BEM FAUI episode 29. Rectalks adalah kanal podcast resmi dari BEM FAUI yang membawakan berbagai topik yang relevan dengan menghadirkan pembicara-pembicara hebat yang tentunya akan memberikan inspirasi serta ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Di hari yang spesial ini, Biro Hubungan Masyarakat BEM FAUI 2024 telah mengundang Mbak Anindita Aksa Prameswari atau yang diakrab dengan Mbak Anit. Sebagai pembicara pada episode 29 kali ini bertemakan Law Graduate Being Empowered to Empower. Nah, selama beberapa menit ke depan, Mbak Anin akan berbagi pengalamannya mengenai bagaimana Mbak Anin memanfaatkan ilmunya sebagai sarjana hukum. Gak hanya itu, kita juga bakal berbincang mengenai topik-topik yang seru dan menarik. Nah, tanpa menunggu lama lagi, sekarang Mbak Anin udah ada di studio kita nih teman-teman. Mungkin aku mau sapa Mbak Anin terlebih dahulu. Halo Mbak Anin, apa kabarnya hari ini? Halo, tadi siapa namanya? Naura. Hai Naura dan teman-teman. Gimana nih perasaannya Mbak Anin hari ini, lagi good mood atau lagi ada sesuatu nih Mbak? Lagi good mood sih, tapi sebelumnya tuh aku emang lagi sangat padat kegiatan di luar. Tapi senang banget karena kembali lagi ke alma mater, kembali lagi ke rumah dan ketemu Dede FAUI. Oke, kalau Mbak Anin udah good mood teman-teman, kita mau langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kalau dari pengalaman dan jenjang karir Mbak Anin tadi udah kelihatan banget ya Mbak Anin ini sangat aktif dari masa kuliah sampai sekarang. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka, aku pribadi penasaran. Dari awal Mbak Anin ini memang sudah memiliki ketertarikan di bidang hukum atau gimana nih Mbak Anin, boleh diceritakan? Oke, jadi ini tuh menarik banget. Jadi sebenarnya aku itu punya ketertarikan di isu-isu sosial. Bahkan dari awal ketika aku pengen daftar ke kampus, sebenarnya aku tuh nggak pilih hukum saat ke awalnya, tapi aku pilih ke yang arahnya kesejahteraan sosial. Bahkan di pilihan pertama saat apa ya namanya kalau di aku tuh masih SBMPTN, tapi memang udah UTBK gitu. Aku tuh pilihan satunya Unpad dan itu kesejahteraan sosial dan memang keterima sebenarnya. Tapi karena waktu itu abang aku juga kan di UI juga gitu. Terus orang tua nyaranin, coba deh simak UI, barangkali kamu nanti bisa satu kampus sama abang kamu gitu. Ya udah aku coba dan aku tuh pengen pilihan pertamanya kesejahteraan sosial lagi. Tapi saat itu orang tua aku bilang, kan kamu udah keterima di Kesos, jadi coba deh pilihnya yang lain, pilihan satunya. Akhirnya ya udah deh, Kesosnya aku taruh di pilihan kedua, terus pilihan pertamanya aku pilih hukum gitu. Kenapa hukum? Banyak sih alasannya, yang pasti aku sempat ya nggak terlepas dari sholat istihoro, terus juga aku waktu itu lagi baca-baca buku novel, tapi dia itu tentang lawyer gitu lah. Jadi wah seru juga nih hukum gitu dan tetaplah bisa impact ke sosial kan. Jadi tentu dan waktu itu aku ngeliat salah satu mungkin aku sebut aja ya Hotman Paris waktu itu di explore Instagram aku, tapi tentang Kopijo kalau nggak salah, tentang perbantuan pro bono terhadap korban-korban ketidakadilan gitu. Aku menarik banget dong, intinya kan tujuan aku pengen ke Kesos pun adalah untuk apa ya, kebermanfaatan gitu. Jadi aku tidak menampik kemungkinan walaupun masuk jurusan hukum, aku juga bisa tetap bermanfaat kok, nggak harus Kesos gitu. Jadi nggak apa-apa dengan satunya hukum, kedua Kesos, ketiganya aku lupa apalah gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah aku terima di hukum sampai pada akhirnya aku waktu itu aku pengen tetap Kesos gitu karena aku tuh sangat apa ya, suka banget isu-isu sosial, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain gitu. Tapi saat itu setelah aku sholat lagi dan aku juga ngobrol sama orang tua aku, diskusi, orang tua menyarankan tetap di UI gitu dan akhirnya pilih hukum. Dan ketika di hukum, ya aku tidak berhenti sampai situ karena aku masih punya ketertarikan interest yang tinggi terhadap isu sosial. Aku masuk waktu itu nge-BEM di Departemen Advokasi dan Kesejahteraan. Jadi, walaupun aku tidak masuk jurusan Kesos, aku tetap bisa belajar bahkan mengimplementasikan secara nyata gitu bagaimana sih kita mengawal isu-isu yang berkaitan dengan isu kesejahteraan sosial kayak gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Berawal memiliki ketertarikan di bidang-bidang isu sosial, meskipun harus sampai memilih hukum, tapi tetap ya Mbak masuk ke advokasi dan kesejahteraan sosial. Jadi Betul. tetap dapat kesejahteraan sosial. Oke, mungkin aku lanjut lagi ya Mbak. Gimana sih Mbak memanfaatkan ilmunya untuk membantu atau mengedukasi orang-orang yang aware terhadap isu hukum pada saat ini? Oke, nah ini yang memang ketika kita mengedukasi hukum, kalau teman-teman nih belajar hukum gitu, baru nggak sih ngerasain, apalagi kalian mungkin ada yang masih semester 3 gitu, yang masih early gitu ya, masuk ke kampus gitu. Aku soalnya waktu maba, awal-awal aku belajar hukum, banyak hal yang aku tidak mengerti gitu. Dan apalagi kan dari awal aku emang nggak mau ke hukum gitu, nggak ada bidangnya sama sekali gitu. Tapi ya udah, karena aku nyemplung di hukum dan aku lebih belajar dari nol, banyak hal yang aku tuh ini tuh bahasa apa sih?
ini tuh tentang apa sih gitu. Udah dijelasin sama dosen juga aku kayak harus baca lagi dan memahami, apalagi diksi-diksinya bahasanya cukup berbeda nggak sih teman-teman gitu. Nah sampai pada akhirnya aku membuat platform di sosial media, di TikTok, di IG. Awalnya di IG aku nggak ngonten lah, awalnya di TikTok. Di TikTok tuh aku ngonten soal prapit tentang hukum acara pidana. Waktu itu ada klip-klipnya karena ada dokumentasinya, dan saat itu ramai banget, viral gitu. Dan itu tuh emang konten pertama aku di TikTok dan langsung viral, alhamdulillah. Viral dan lain-lain. Terus aku kayak ngerasa kayaknya kalau cuma scene-scene potongan-potongan video doang kurang deh gitu. Sampai akhirnya gimana caranya masa yang aku dapatkan waktu itu kan followersnya langsung naik gitu. Aku coba memperluas konten dengan edukasi hukum. Tapi tadi kendala anak hukum, aku aja sebagai anak hukum banyak hal yang kesulitan gitu untuk memahami bahasa hukum, maksud dari apalagi kalau baca undang-undang, pasal, ayat, setiap terminologi gitu ya, setiap kata demi kata kayaknya harus dipahami gitu, setiap unsur ayat dan lain-lain gitu. Sampai pada akhirnya aku pengen membawa edukasi hukum itu dengan cara komunikasi yang populis gitu, atau yang inklusif, yang mudah dimengerti sama masyarakat, terutama masyarakat awam. Karena kalau kita orang hukum ya kita mengerti gitu, tapi kan yang harus diedukasi justru yang tidak mengerti. Gimana sih caranya nyampe ke mereka? Dan mungkin bahasanya jangan pakai bahasa kita anak hukum, tapi bahasa yang mudah dimengerti. Sampai akhirnya kalau tadi pertanyaannya adalah gimana sih cara mengedukasi orang-orang terkait hukum itu sendiri, dimulai dari konten yang bisa masuk ke komunikasi mereka gitu, yaitu komunikasi yang mungkin sifatnya jauh lebih populis dan dapat dimengerti lah, yang ringan gitu. Jadi saat itu kalau aku dimulai dari konten-konten kecil, dan aku berangkat dari isu ataupun keresahan yang mungkin sering dialami oleh masyarakat awam itu sendiri. Apa contohnya? Dulu aku awal-awal konten bikin konten tentang razia, tentang bagaimana sih kalau misalnya terjadi razia di razia handphone di kelas gitu, terus razia terkait kendaraan bermotor dan lain-lain gitu. Jadi dimulai dari konten-konten yang orang memang relate dan mereka pernah mengalami permasalahan hukum itu sendiri gitu, bukan kayak misalnya tiba-tiba bikin konten tentang apa ya, kalau kita tentang kan biasa FHW korpo banget kan gitu. Nah, jangan langsung ke situ dulu gitu. Tapi apa sih yang, karena kan hukum melekat dong sama kita, dekat sekali dengan kita sering mengalami berbagai keresahan, berbagai isu, problematika gitu masalah hukum. Nah, dimulai dari situ yang dekat sama masyarakat. Contohnya lagi mungkin yang dekat gitu ya sama Gen Z yang baru menikah, tentang perjanjian pranikah gitu. Jadi yang relevan, being relevant is a key sih. Jadi menjadi relevan terhadap apa kebutuhan masyarakat, itu yang aku naikin, dan itu cara aku berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Kira-kira kapan Mbak Anin merasa bahwa Mbak ini ternyata memberikan dampak nih Mbak bagi banyak orang dengan kemampuan hukum yang Mbak Anin miliki? Betul, oke. Jadi memang ini berangkat ya, kalau ngomongin dampak aku tuh selalu seneng dan excited karena aku ngerasa aku tuh nggak punya purpose atau tujuan hidup kalau aku tuh tidak berdampak. Jadi memang kalau kalian tahu ada konsep ikigai dari Jepang gitu ya, salah satunya adalah the world needs, apa sih yang dunia butuhkan gitu. Dan aku adalah aku hadir, aku belajar, aku kerja keras, aku sadar itu ilmunya jangan dikit untuk diri sendiri gitu. Suksesnya jangan ke diri sendiri. Tapi gimana sih caranya kita berdampak? Makanya kalau kata Buya Hamka, dia bilang kalau kita hidup sekedar hidup, babi di monyet juga hidup gitu. Babi di hutan juga hidup. Tapi dan kalau kita kerja sekedar kerja, ya monyet juga bekerja gitu. Jadi aku berpikir bagaimana sih caranya agar aku itu bisa jadi pribadi yang impact to society. Makanya ketika aku menjalani sesuatu, aku selalu niatkan diri aku adalah untuk berdampak gitu. Berdampak gitu, untuk berdampak, dan juga ya mungkin sedikit ke hal yang religius gitu, tapi ya untuk beribadah gitu. Kalau dalam agama kita kan diajarkan untuk kayak ya udah cari ilmu ya untuk ibadah dan lain-lain. Nah, aku selalu berangkat dari situ, aku selalu lurusin niat. Makanya ketika aku masuk fakultas hukum, awalnya kan tadi ya aku tetap pengen meningkatkan kesejahteraan sosial bla 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 gitu. Gimana caranya ya? Ya udah aku jalanin dulu sekolahnya, maksudnya kuliahnya, tapi pada akhirnya atribusi aku terhadap masyarakat juga harus jelas dan berdampak nyata gitu. Makanya kalau ngomongin soal berdampak, kapan sih sadarnya? Sadarnya awalnya aku memang nggak sadar, makanya aku selalu kayak apa ya yang harus aku lakuin lagi supaya aku bisa bantuin orang gitu.
Awalnya mungkin, yang kerasa banget ketika memang udah di konten ya, karena DM wah masuk ratusan, mungkin ribuan gitu, bahkan komen-komen juga ribuan gitu yang selalu say thank you ke aku, atau bahkan kayak bilang ngerasa kebantu sama konten-konten aku dan termotivasi, terinspirasi. Tapi sebenarnya sebelum ke situ ada hal yang momentum yang benar-benar bikin aku tuh nangis. Jadi waktu aku nge-BEM di Akesma, aku kan waktu itu lagi zamannya Covid ya. Nah pas Covid tuh banyak banget mahasiswa UI yang ya jadi penyintas lah, maksudnya jadi terkena virus dan lain-lain, sampai akhirnya waktu itu karantina di mana-mana di rumah sakit, dan itu kan penuh semua dong gitu, dan anak-anak tuh masih banyak yang terjebak di kosan. Kalau aku kan pulang ke rumah gitu, banyak yang terjebak di kosan, dan alasan terjebak di kosan ya karena nggak punya uang untuk pulang lah, atau karena situasi tidak memungkinkan dan lain-lain, banyak banget gitu. Aku sebagai Kesma saat itu BPH harus hadir gitu, buat jadi garda terdepan mahasiswa UI. Gimana caranya waktu itu momentumnya aku bener-bener, walaupun aku di rumah ya di Bogor gitu, aku bener-bener 24/7 tuh ya kayaknya standby handphone, masuk selalu ratusan chat atau ribuan chat gitu. Bener-bener banyak banget, ada yang mengeluhkan terkait UKT karena waktu itu isunya kan BOP ya, BOPB, BOPP juga lagi banyak masalah gitu. Ya ampun, ternyata hidup aku di dunia ini bisa berdampak dan ada manfaat buat orang banyak gitu sih, tapi sisanya di konten gitu. Jujur aku juga ikut terharu banget dengar cerita dari Mbak Anin barusan, karena ini bisa dibilang kayak ya kita nggak tahu ya Mbak cerita ini, baru baru Iya, tahu pas Mbak Anin cerita sekarang, dan wah ternyata bener-bener Mbak Anin membawa iya. dampak bagi orang. Gimana sih cara Mbak Anin tuh terus mengasah kemampuan hukumnya nih meskipun udah lulus dari FA? Nah, ini menarik banget nih, karena aku tuh, apa ya, kamu juga nggak sih ngerasa, aku masuk hukum tuh mau jadi lawyer, atau kayaknya ya udahlah, pokoknya lulus hukum aja, karena kan, tapi aku senang karena hukum itu cukup, relevan buat teman-teman yang kan ada dua tipikal mahasiswa menurutku, yang spesialis sama generalis. Nah, yang spesialis ini adalah anak-anak yang mungkin biasanya udah spesifik dari awal karir path-nya, aku pengen lawyering gitu, aku pengen jaksa, aku pengen hakim, which is good banget. Tapi aku ini sepertinya anak yang sangat generalis. Dari awal, oh aku masuk hukum. Sepertinya aku ditakdirkan menjadi lawyer. Aku pernah kayak gitu, kayak soalnya random banget tiba-tiba masuk hukum, padahal aku nggak pikirin ke hukum. Oh mungkin ini cara Tuhan gitu. Tapi ketika dijalanin, aduh susah lagi gitu. Udah aku pengen yang lain aja. Makanya waktu itu kalau teman-teman tahu tuh sebenarnya aku di FH itu cuma semester awal pas aku lomba debat kan. Maksudnya aktif-aktif di FH tuh ILDS waktu itu debat sama dan lomba-lombanya, serta bantu kepanitiaan di BMFH, terus alhamdulillah juga sampai ke organisasi yang levelnya tingkat nasional di Young Leader for Indonesia by YLI ya, YLI by McKinsey, terus juga ke sekolah staf presiden juga gitu yang dari KSP-nya langsung. Dan jadi apa ya, kalau ditanya gimana sih caranya memanfaatkan ilmu hukum, padahal kamu kan generalis nih, kamu nggak yang benar-benar belajar hukum, maksudnya nggak lawyer, nggak apa gitu, walaupun sebenarnya ada sih niatan tuh, cuman karena aku baru lulus juga fresh graduate yang tahun kemarin, jadi saat ini adalah kuncinya di eksplorasi. Memang aku sangat menjajaki dulu nih karir aku seperti apa. Kalau teman-teman lihat kan aku aktifnya di public speaker, di public relations, mungkin yang sering muncul apa-apa ke publik gitu, di komunikasi juga gitu, terus sampai akhirnya mulai ke advokasi yang dekat sebenarnya sama hukum lagi, terus tiba-tiba di pemerintahan, di government, tiba-tiba jadi tim staf khusus Kemenpora gitu, terus nanti tiba-tiba masih bikin komunitas perempuan. Wah, Anin tuh kayaknya lu apa sih? Kadang orang juga nanya sih ke aku kayak, kamu tuh expertise-nya di mana sih, Nin? Ya saat ini ya aku sih ngerasa yang penting aku tuh lebih di kepemudaan aja, dan tadi ya mungkin ke yang public service gitu. Nah, jadi gimana sih caranya untuk tetap mengasah ilmu hukumnya? Untuk tetap mengasah ilmu hukumnya tentu dengan being relevant lagi-lagi. Walaupun aku mengurusi project management gitu, program-program yang ada, tapi nggak terlepas itu erat banget kaitannya sama hukum, karena nanti akan ada yang berkaitan sama perpres, berkaitan sama ngomongin Kepmen, berkaitan juga sama nanti bagaimana perjanjian dengan, bahkan perjanjian antar negara itu ada banget gitu. Jadi gimana caranya untuk mengasah ilmu tersebut, ya being relevan aja dari lingkungan yang saat ini sedang aku jalani kayak gitu. Sekarang kan Mbak Anin juga lagi sibuk di kementerian gitu kan Mbak ya. Terus gimana Betul. sih caranya membagi waktu antara
mengerjakan itu dan juga content creator. Oke, ya jadi mungkin sebagai gambaran memang kesibukan aku saat ini sangat padat karena di kementerian di bagian tim asistensi staf khususnya, terus juga sebagai public speaker juga dan public speakernya kayak gini misalnya keliling gitu dan juga content creator which is masih ada konten reguler ataupun endorse dan lain-lain yang aku harus kerjain. Serta aku lagi bangun komunitas perempuan juga namanya Sri Kandi Berkarya. Jadi kayak lagi bener-bener wah banyak lah maksudnya kesibukannya gitu. Jadi, apa namanya, kalau aku sendiri ketika memang bagi waktunya pertama punya skala prioritas ini yang selalu aku terapkan ketika aku berkuliah. Ketika aku berkuliah, aku tuh selalu punya mindset, masuk UI itu susah banget perjuangannya Masya Allah tabarakallah. Jadi, aku tuh harus benar-benar, prioritasin akademis di atas segalanya. Terus, selain skala prioritas akademis, aku urutin lagi, mana nih yang mungkin bisa menunjang akademis ataupun menunjang karir path aku ke depannya. Contoh, waktu itu di organisasi kan ada beberapa, misal ada WLI, ada BEM, ada SSP gitu. Mana nih yang mungkin bisa menunjang aku dulu? Ini contoh, misalnya contohnya BEM dulu deh gitu ya. Udah BEM, WLI deh, SSP deh gitu. Jadi aku urutin gitu, mana sih yang paling berdampak nantinya ke aku. Tapi terlepas dari aku pilih yang paling berdampak dan lainnya, aku tuh selalu masukin poin responsibility atau tanggung jawab yang itu nggak boleh ditinggalin. Sama lah kenapa naruh akademis di atas ya biar nggak jadi free rider gitu, biar nggak joki dan lain-lain gitu. Nah, lagi rame joki gitu. Jadi bikin skala prioritas, diurutin, dikerjain, terus evaluasi gitu. Yang sekiranya memberatkan atau sekiranya aku udah cukup buat belajar apa tinggalin. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut itulah yang mungkin yang melandasi aku saat ini bisa menjalani secara berbarengan. Tadi aku sempat agak penasaran nih teman-teman sama katanya Mbak Anin pengen bikin komunitas perempuan itu bisa dijelasin nggak sih? Oke, bukan pengen bikin, tapi udah bikin Udah bikin ya? kebetulan. Udah bikin, alhamdulillah kemarin juga udah audiensi sama Menteri PPA juga, Bu Bintang, alhamdulillah dan udah ya dapat supportnya juga dan udah coba apa namanya udah sempet juga berkeliling untuk safari ke beberapa komunitas perempuan lainnya. Dan tentang Sri Kandi Berkarya ini menarik karena berangkat dari keresahan aku yang seorang perempuan yang aku rasa perempuan itu emang selalu ada gap gak sih? Atau kayak makanya bahkan di poin SDG ataupun di mana-mana ya selalu ada equality gender, gender gitu. Baru poin SDG nomor 5. Dan setahu aku di poin SDG nomor 5 pun kayaknya masih jadi PR banget gitu. Karena kan di dalamnya indikatornya banyak ya kayak tentang problematikanya, ada tentang pernikahan dini, terus pendidikan yang tidak apa namanya pendidikan perempuan yang masih belum inklusif, belum afirmatif dan lainnya banyak banget. Belum lagi kalau secara politik. Kalian tahu kan bahwa 30% keterwakilan politik legislatif kan harus ada perempuannya. Itu kan sampai kayak diminta 30% harus ada gitu. Bahkan ada lembaganya khusus apa ya namanya kalau nggak salah KPPI yang mensosialisasikan lah ke berbagai partai bahwa harus ada nih perempuan yang mencalonkan diri di legislatif gitu karena kita harus mendorong kuota 30% gitu. Itu kan berarti urgensinya tuh sangat sangat kuat banget teman-teman. Sangat-sangat berarti masalah perempuan ini tuh banyak loh dan aku tuh selalu percaya gitu. Masalah perempuan tuh harus diselesain memang dari akarnya dulu gitu. Akarnya banyak ya ada ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Tapi aku ngambil stance di kalau kalian notice gitu di Serkanda Berkarya itu lebih di pendidikannya, di edukasinya, sama di kepemimpinannya gitu. Karena ya kalau ngomongin ke 30% keterwakilan politik ya kita berbicara mengenai leadership perempuan itu sendiri gitu yang harus dikembangkan gitu. Jadi berangkat dari keresahan tersebut yang aku rasa juga kayak perempuan ini sulit ya dapat tempat gitu. Orang-orang tuh selalu fokusnya equality gender, equality gender, equality gender. Menurut aku bahas equality gender memang yang terbaiknya itu udah di daerah-daerah yang mungkin rentan atau daerah misalnya contoh daerah 3T. Nah, itu kalau itu kita masih sangat memperjuangkan. Tapi sebenarnya kalau di sini daerah yang kita ada saat ini menurut aku udah cukup beralih sih ke equity-nya. Gimana sih caranya biar perempuannya itu nggak cuma sekedar dibuka kuota, tapi memang perempuan itu mumpuni memegang jabatan tersebut, menduduki posisi tersebut. Itu yang sebenarnya jadi masalah gitu. Nah, sampai pada akhirnya
ya udah kita fokus ke pendidikan dan kepemimpinan, dan kita inklusif, maksudnya nggak cuma untuk daerah pusat, tapi kita ya general lah buat kita juga berusaha untuk mengakomodir ya yang afirmasi dan lain-lain gitu, dan kita juga concern ke perempuan-perempuan dalam disabilitas maupun perempuan-perempuan lainnya gitu, dan fokusnya memang di usianya Gen Z sih, pemuda lah 16 sampai 30 gitu atau di bawahnya gitu yang adik-adik SMA, terus anak-anak kuliahan yang kayak gitu, buat empowernya tuh fokusnya ke situ yang kita berfokus pada 3 nilai yaitu diskusi, edukasi, dan kolaborasi kayak gitu. Kan selama ini Mbak Anin udah banyak bertemu tokoh-tokoh hebat nih ya Mbak ya, yang tentunya menginspirasi banyak orang juga. Betul. Kira-kira ada nggak sih pesan atau nasihat terbaik yang sekiranya pernah Mbak dapatkan dan masih diterapkan hingga saat ini? Banyak banget sih, terutama yang paling nempel itu pertama Mbak Najwa Shihab, dan aku ngefans sama dia, siapa sih yang nggak ngefans sama dia, dan dia role model yang cukup bisa masuk ya komunikasinya ke berbagai kalangan gitu. Kedua adalah di SSP sih, dan itu tidak bisa disebutin karena banyak banget, pokoknya semuanya Buniku Widiawati, mostly emang tokoh-tokoh perempuan sih gitu. Jadi yang aku suka adalah Mbak Nana tuh selalu bilang kayak gini, kayak kita itu, dan aku tuh taunya maksudnya pas aku jadi moderator dia di acara OKK tahun lalu gitu ya, dia tuh selalu bilang, dia nanya gitu ke waktu itu ribuan mahasiswa baru UI, dia bilang kayak, "Kalian tuh kuliah buat apa sih? Jangan cuma jadi tenaga kerja," gitu. "Kuliah itu harusnya kalian mampu menduduki, posisi pemimpin bangsa, nggak hanya jadi tenaga kerja." Itu yang selalu aku juga ketika aku jadi pembicara, aku selalu ngulangin itu, maksudnya aku mengutip Mbak Nana juga, dan ataupun mungkin Mbak Nana dari yang lainnya juga, karena menurut aku bener banget teman-teman, untuk apa kalian kayak apa namanya, kuliah tapi ngejarnya ya, kita nggak terlepas ya, kita emang kuliah salah satu tujuannya adalah memenuhi syarat ketika nanti kita bekerja, tapi sayang banget tuh kalau misalnya purpose-nya hanya bekerja. Cobalah jadi leader gitu, jadi pemimpin ataupun berkontribusi ke masyarakat gitu. Jadi pada kalian menjadi tenaga kerja, lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang benar-benar aku tuh langsung, oke, berarti makanya awal-awal aku kan sempat kayaknya aku nggak mau daftar-daftar apa-apa dulu nih pas lulus, karena aku selama ini kan intern juga waktu itu seperti beberapa korpo, dan kayaknya capek juga ya kayak datang berangkat jam 9, pulang jam 5, ya perjuangan lah ya. Cuman kayaknya ada hal yang lebih besar yang harus aku bikin, dan mungkin the world needs gitu, mungkin dunia butuh gitu, sampai akhirnya ya aku kayak bikin komunitas. Pun di Kemenpora kan aku juga gak cuma kerja, tapi benar-benar bikin ide, gagasan aku tuangkan dalam bentuk program atau mengakomodir para pemuda dan lain-lain gitu. Jadi banyak hal banget yang bisa dibikin. Pertanyaan selanjutnya nih teman-teman, aku pengen tanya juga nih dia dari pribadi aku sendiri, kayak gimana sih cara Mbak Arin itu mengukur kesuksesan dalam karir hukum, dan menurut Mbak Arin pemberdayaan itu seperti apa? Oke, jadi kalau ngomongin kesuksesan karir hukum, aku nggak apa ya, menspesifikkan kesuksesan karirnya itu dari hukum aja. Tapi kalau misalnya aku lebih luas, karena tadi aku tuh masih generalis sih, bahkan sampai sekarang kan walaupun aku lagi jadi pro bono di tim advokasi dan hukum, tapi aku juga bekerja gitu di pemerintahan, di kementerian gitu, yang sebenarnya nggak hukum. Jadi kesuksesan karir yang dimaksud adalah balik lagi, pertama, apa yang mungkin aku butuhkan itu bisa aku dapatkan. Apa contohnya? Ya realistis aja. Dari sisi honor atau finansial gitu. Apakah aku dapatkan dari karya yang aku jalanin? Makanya balik lagi ke konsep Ikigai, ketika kita menjalani sesuatu, ada orang yang passionate, itu tuh karena, bukan passionate berarti ya, tapi ada orang yang memang enjoy jalaninnya, karena dia tuh tahu gitu, dia tuh dibayar untuk apa gitu, dan bayarannya mungkin buat dia membuat dia puas. Jadi nggak terlepas, aku juga orang yang seperti itu gitu. Menurut aku yang penting kalian konsiderasi aja, kalian tuh orangnya seperti apa, karena kan beda-beda ya. Ada yang memang bisa bergantung dengan passionnya untuk hidup, ada juga yang memang bergantung mungkin di finansial gitu. Kita nggak pernah bisa judgement yang mana gitu. Kalau aku preferensi, tapi kalau aku saat ini mumpung masih muda, alhamdulillah sih tapi terpenuhi keduanya. Jadi passion juga, tapi aku dapat apa yang aku dapat. Kalau ditarikin ya ke masalah karir hukum, justru aku ngambilnya aku bisa sukses di hukum ketika ilmu aku terpakai. Gimana caranya ilmu aku terpakai? Ya ini kayak kasus-kasus yang lagi aku jalanin gitu. Aku bisa ngasih bantuan ke orang, mendampingi, bahkan
banyak orang juga kan yang dari dulu sebelum kasus ini naik gitu, sebelum viral, aku tuh sempet juga gitu kayak masuk DM atau kayak keluarga aku misal dapat masalah hukum atau apapun itu, ya aku bisa kasih bantuan gitu, kasih bisa bantuan dan aku ngerasa alhamdulillah ilmu aku nggak sia-sia dan benar-benar bisa bermanfaat gitu buat orang banyak gitu. Jadi itu mungkin kalau sukses karir dan sukses secara hukumnya gitu. Kita tuh pernah nggak sih ngerasa kayak kewalahan atau ngerasa ter-pressure ataupun ngerasa gagal gitu Mbak dengan apa yang dilakukan? Pernah semua ngerasa bodoh pernah, ngerasa gagal pernah, ngerasa bersalah pernah, ngerasa useless, worthless, bla bla pernah. Mungkin awal aku belajar waktu itu kan di salah satu kepanitiaan yang kan HDFA gitu. Nah terus aku ngerasa anak-anak dan aku masuk ke divisi yang menurut aku cukup katanya sih kalau kata BPH aku dulu banyak yang ketolak gitu. Tapi alhamdulillah aku terima kan waktu itu di divisi tersebut. Dan aku waktu itu juga daftar beberapa kepanitiaan kayaknya emang saat itu aku hoki sih ketika aku menjalani apa namanya awal-awal apa namanya berprogres lah di kepanitiaan itu di ngerjain job desk banyak hal yang aku tuh apa nih karena aku tuh waktu SMA basicnya di seni bukan di akademis ataupun di yang OSIS gitu aku tuh anak teater anak paduan suara jadi ya nggak pernah ngurusin administrasi atau apapun jadi aku emang waktu itu mungkin menang di wawancara ya lagi skill ngomongnya waktu awal-awal gitu terus mana teman-teman aku pinter-pinter banget terus kayak mereka tuh antara BPH udah pada kenal sedangkan aku kan bener-bener sendirian ya aku anak daerah gitu nggak punya teman waktu itu maksudnya belum kenal siapapun jadi harus memulai lah gitu dengan teman-teman yang baru sedangkan wah ini mereka udah saling kenal nih antara BPH dan lain-lain terus aku kayak aduh gimana ya aku harus mulai dari mana ya udah aku sih tapi ya udah apa yang diminta aku kerjain apa yang bisa aku inisiatifkan aku inisiatifi gitu cuman memang nggak terlepas awal-awal aku di FH sih benar-benar kayak apa ya struggle banget lah waktu itu kayak untuk ngefit in ke teman-temannya gitu dan lain-lain gitu tapi tadi balik lagi kuncinya adalah di belajar gitu makanya aku juga pernah tuh ngerasa karena waktu awal aku dipanik itu tuh aku bikin kesalahan aku nggak tahu sih fatal apa enggak tapi intinya aku pernah kayak gak ngerti kan kayak oh ternyata email itu harus misalnya pakai email resmi ya kalau ngirim email gitu aku pakai email pribadi gitu ini contoh ya terus kayak udah aku diomelin waktu itu ditegur gitu terus kayak aku ngerasa oh gitu ya gitu tapi menurut aku ya dan aku kan pernah akhirnya di posisi yang aku juga jadi BPH dan lain-lain mungkin kalau aku nggak salah aku nggak belajar gitu dan aku ketika jadi BPH ketika anak aku bikin kesalahan aku jadi nggak marah ya pernah lah marah cuman maksudnya tahu aku tuh bakal marah sama staff aku kalau misalnya dia bikin kesalahan karena dia lalai atau menunda-nunda gitu. Tapi kalau emang nggak ngerti karena baru belajar, aku selalu percaya orang tuh jangan dimarahin tapi diajarin gitu. Itu sih yang mungkin jadi learning point buat aku gitu. Nah kalau aku dulu kayak gitu sih kayak pernah ngerasa bodoh banget lah. Kok aku gini doang nggak ngerti ya gitu atau kayak misalnya briefing apa terus aku nanya-nanya mulu karena aku nggak ngerti gitu. Atau mungkin aku pernah berekspektasi gitu kayak ternyata aku nggak dapetin harapan itu ya pernah lah gitu bahkan itu kan kayak konteks-konteks kayak gagal salah dan lain-lain pernah gagal gagal daftar sesuatu juga pernah sekali kalau nggak salah ya di Eva yang pernah sekarang sisanya aku main di UI kan kalau di Eva-nya aku waktu maba lah ditolak tuh terus kayak pernah ada posisi yang kayak ih kok aku ditolak ya gitu emang aku kurang apa gitu kayaknya yang dipilih yang apa gitu ya ada langsung tersebut tapi justru itu yang jadi bikin aku belajar ketika aku mulai makin dewasa ketika aku ditolak ya udah bukan jodoh aku aja if it means to be it will be gitu dan aku juga percaya bahwa apa namanya kadang kita itu bagus tapi bukan ada yang lebih bagus ada yang lebih cocok itu dua hal yang berbeda loh aku soalnya pernah menginterview staff juga yang satu tuh bagus banget tapi sorry bukan kamu yang dibutuhin buat tim aku gitu jadi itu juga yang membuat aku tuh kayak wah banyak belajar sih di Eva belum lagi etos kerja Eva tuh top kayak dari kegagalan yang ada dari rasa malu dari kebodohan yang pernah aku lakukan nggak apa-apa aku tetap belajar karena kan kuncinya berprogres ya nggak apa-apa kita bikin kesalahan justru tahu nanti poin benarnya di mana gitu
Itu sih kalau tentang overwhelm atau burnout sendiri, wah itu sering banget. Aku kan tadi bilang kayak aku pernah ada tugas 24 SKS, tugas otomatis kan tiap hari ada aja gitu. Ada juga tugas rutinan tiap minggu gitu. Ya udah sambil nangis aja kerjain gitu, sambil nangis sambil ngangkat telepon, "Kak Anin aku butuh ini." Oke, tiba telepon, orang kemahasiswaan, "Anin gini gini gini," atau orang BEM siapa, kita rapat sambil rapat off cam nangis dulu gitu, pernah gitu. Sebenarnya nggak sehat teman-teman, dan jangan deh, karena mental emang penting sih menurut aku ya. Tapi balik lagi, kalau aku di atas mental menurut aku tuh ada tanggung jawab. Jadi aku selalu mengalahkan mental ya karena tanggung jawab. Sisanya sih kalau masalah lain aku kayak mental dulu gitu. Nah itu pernah cara meresponnya adalah dengan istirahat sih. Gak usah lama-lama, tapi take a break dulu, matiin HP, terserah mau tidur mau doing something yang bikin kamu fun gitu ya, doing something you love gitu, kayak misalnya kamu nonton Netflix atau apapun itu, pokoknya lakuin. Atau kayak sesimpel kalau punya pasangan gitu ya, atau kalau misalnya pengen main dan lain-lain gitu sama teman-teman, udah pergi aja gitu, karena jangan ditahan-tahan, butuh banget sih mengimbangi. Walaupun kita nggak akan pernah benar-benar bisa work life balance ya, tapi at least adalah yang cukup menghibur gitu. Kalau aku gitu sih, istirahat dan cari hiburannya. Ya, jangan sampai kayak toxic productivity gitu ya, Iya, kayak jangan kerja terus nggak pernah main keluar, nggak pernah. karena outputnya jelek nanti Iya, biasanya. Aku iya. soalnya pernah juga kayak gitu. Bener sih teman-teman, kayak misalkan aku juga pernah kayak gagal malah nyalainnya orang lain, kayak wah nyipirnya kayak gini tuh Iya, kenapa ya, itu kenapa jangan tahu. iya Karena emang itu berarti tempatnya dia, tempat kita bukan di situ. Bisa jadi kalau kita keterima kita malah jelek. ya bener banget. Kita tuh nggak pernah tahu. Makanya aku selalu kayak, ya udah kalau aku gagal nggak apa-apa, jatah gagal aku habis dan pasti aku bakal digantiin yang lebih baik selama kita berusaha. Atau bisa juga aku tuh emang aku jelek, tapi ya udah apa yang aku lakukan yang perbaiki. Apa yang dia bagus, apa yang dia unggul, itu yang aku ambil, udah gitu aja. Perbaikin apa yang sekiranya kayak oh berarti kayaknya kemarin gara-gara ini dia salah, Iya, perbaikin gitu ya. Iya, betul. Wah oke. Bener-bener ngerasa super duper terinspirasi banget dari Mbak Arin dari tadi obrolannya. Jujur ya, dari aku pribadi kayak relate semuanya dengan Gimana dengan teman-teman? relate. Sekalian lah kita diskusi. Oke, lanjut ya Mbak Ani. Kalau boleh tahu Oke. kira-kira apa sih rencana karir ke depan nih untuk Mbak Ani? Karir apa mimpi nih? Kalau kalau mimpi tentunya tetap ya yang bisa bermanfaat. Karir aku nggak tahu ya, sebenarnya yang terbaik itu jalanin aja atau punya visi. Tapi sepertinya punya visi sih. Tapi untuk saat ini jujur aku masih mencari guys. Ada sih kayak goals besarnya, tapi aku nggak mau cerita di sini karena takut Ain pun nggak, emang aku malu aja untuk ngedeclare-nya. Cuman ada mimpi besar aku itu yang benar-benar mungkin jadi bukan end goals kehidupan ya. Cuman maksudnya kalau aku dari posisi itu kayak aku kayak benar-benar bersyukur dan aku nggak mau nyanyiin kesempatan itu lah. Tapi sebenarnya untuk menuju ke sana kan ada tangga yang harus dilalui nih. Nah, sebenarnya karir ke depannya tetap pertama aku selesain apa yang lagi aku kerjain kayak sekarang di Kemenpora, terus case yang aku lagi jalanin gitu. Untuk kedepannya sebenarnya nggak terlepas karena aku haus belajar, haus pendidikan. Aku pengen banget S2 dulu sih, S2. Bahkan aku punya kok mimpi pengen sampai S3 gitu, ada. Cuman ya udah satu-satu dulu lah S2 gitu. Jadi mengejar pendidikan lagi gitu, belajar. Nah, cuman memang belum tahu ya apakah hukum lagi atau ke bidang lain yang mungkin ternyata aku lebih cocok di sana, belum tahu, masih sangat explore. Karena aku belum baru tahun lalu guys, lulus ya. Masih sebenarnya kita seumuran gak sih dikit-dikit gitu ya. Jadi masih ada rencana karir ke depannya jalanin apa yang di depan mata dulu aja sih, sisanya aku masih merumuskan, masih mencari lebih dalam juga, sambil aku juga harus sowan ke beberapa senior yang mungkin udah terlihat nih hilalnya dia seperti apa, karirnya dan lain-lain, dan aku tuh suka banget ngikutin jejak orang-orang yang keren. Nah, sampai saat ini tuh aku cukup orangnya bisa ngeliat Mbak Nana, aku pengen kayak Mbak Nana. Lihat Mbak Mutia Hafid, aku pengen kayak Mbak Mutia Hafid. Terus aku ngeliat beberapa tokoh, aku pengen kayak dia, aku pengen kayak dia. Jadi emang ya udah deh jalanin aja gitu, tapi sepertinya memang nggak akan melepas hukumnya sih, insya Allah nggak akan dilepas hukumnya tentang bidang hukumnya, tapi untuk spesifikasinya apa belum tahu. Tapi mimpi besarnya adalah bagaimana hidup aku bisa tetap bermanfaat, bisa bantu banyak orang, tapi nggak terlepas untuk membahagiakan diri aku sendiri ketika menjalaninya, memberikan manfaat juga kepada diri aku dan orang-orang terdekat dulu sih, itu paling. Gitu ya teman-teman. Jadi
jalanin aja dulu, tapi kita tetap punya visi misi, kita tetap punya mimpi, Iya kita mau iya jadi iya. apa, tetap harus ada Iya. mimpinya, tapi ya untuk saat ini ya jalanin aja dulu gimana Iya, ya dan dan aku nggak iya masih malu untuk menceritakan iya mimpi-mimpiku, visinya seperti iya. apa, tapi ada sih sebenarnya. Oke, teman-teman, mungkin sebagai pertanyaan penutup ya Mbak dari Oke. aku, boleh nggak sih Mbak Anin memberikan kesannya nih mengenai acara pada sore hari ini dan juga pesan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang mendengarkan Tech Talks dengan aku? Oke, mungkin, sebelumnya aku pengen ngucapin thank you so much buat adik-adik FH yang udah ngundang aku, udah lama nggak ke FH juga. Thank you udah, ngundang lagi biar aku bisa pulang ke rumah, eee, mengatur lagi dan lain-lain, dan mungkin, khususnya Humas ya, Humas, Numet, keren banget, semoga ke depannya kalian sukses juga dan bisa menyelesaikan kuliah sesegera mungkin. Dan, kalau aku sih pesannya lebih ke buat kalian nih, terutama mahasiswa FH UI, aku yakin kuliah itu adalah tempat kita berproses, tempat transisi kehidupan yang cukup krusial. Karena antara SMA ke kuliah itu mungkin terlihatnya sama aja ya kayak SMP ke SMA, beda. Aku rasa beda ya, mungkin beberapa sama. Beda banget dari sisi kita ketemu orang dari berbagai latar belakang, apalagi UI itu kan miniatur Indonesia ya katanya, jadi kita bakal ketemu banyak banget teman-teman yang dari berbagai latar belakang, bahkan di fakultas itu sendiri. Terus juga, saran dari aku, jangan untuk malu berkenalan, perluaslah jaringan karena itu tuh salah satu kunci untuk kalian tuh bisa survive. Salah satu masalah mahasiswa yang sering datang ke aku juga yang misalnya maksudnya kalau aku dapat DM atau kalau aku lagi live banyak banget, Kak, gimana caranya survive gitu. Caranya survive adalah at least kalian tuh punya satu aja support system gitu. Karena perluas jaringan penting, tapi aku paham gak semua orang tuh bisa ya adaptif ataupun gimana, tapi ada satu pegangan gitu. Tapi terlepas ada pun satu pegangan, kalian harus tetap berdiri di kaki sendiri. Pada akhirnya tuh nggak ada yang nolongin. Kayak misalnya nggak ada tuh yang nungguin kalian nggak lulus, oke deh, aku juga nggak lulus. Nggak ada guys gitu, walaupun kadang ada nggak sih janjian kayak gitu dipilih, enggak. Jangan salah, apalagi kalian FHW tahu lah FH gimana gitu ya. Pasti ujungnya menyelamatkan diri sendiri. Jadi memang punya teman penting, perlu jaringan penting, tapi tetap berdiri di kaki sendiri itu kunci aku. Dan aku tuh selalu dari awal di FH, aku tuh selalu nggak mau jadi mainstream ataupun selalu ingin melawan arus gitu. Kayak oh teman-teman aku pada kesini nih, ih kalau aku ikut bukannya aku nggak mau sama, enggak. Cuman maksudnya kayaknya bakal lebih challenging deh. Dan aku suka menantang diri aku dan ketemu hal baru. Aku coba cari hal yang mungkin justru anak FK tuh nggak punya itu beberapa ya mungkin masih sedikit yang ke situ, makanya aku coba ambil kesempatan itu dan percaya nggak percaya kesempatan besar itu datang ketika kita memanfaatkan kesempatan kecil. Itu tuh bener-bener hal yang selalu aku ngerasa, aku nggak tahu ya doa ibu aku kuat banget tapi gimana, tapi aku ngerasa bener-bener kayak bless ke aku tuh banyak banget gitu, kayak tiba-tiba jadi content creator dan langsung viral gitu di video pertama dan lain-lain gitu. Terus tiba-tiba SSP yang waktu SSP aku tuh terpilih menjadi 35 kandidat terbaik mewakili Jawa Barat dan UI saat itu dari 66.000 pendaftar. Kebayangkan acceptance rate-nya 0,000 sekian persen gitu. Itu kan udah ada faktor hoki dong gitu, terlepas dari mungkin aku juga berusaha ya di administrasi. Belum juga beberapa organisasi nasional kayak WLA itu juga kan susah banget masuknya gitu. Padahal aku tuh bukan mapres yang utama, maksudnya bukan yang finalis juga, tapi memang alhamdulillah itu mapres akademik. Cuman banyak orang yang pintar, makanya kadang ada yang ngatain aku, Anin tuh biasa aja. Ya iya, gue gak bilang gue pintar gitu. Dan banyak kok yang lebih pintar dari ini. Iya, emang banyak yang lebih pintar dari aku. Kalau aku pintar banget, mungkin aku mau profesional gitu. Banyak kok yang lebih pintar benar. Tapi kan mungkin aku beruntung dan kalau aku beruntung aku mengamini gitu. Tapi ingat keberuntungan itu tetap bertemu dengan kesiapan gitu. Mampu dan kesiapan. Jadi aku yakin Tuhan juga nggak asal loh ya kasih keberuntungan ke aku, dan aku sendiri sangat selalu bekerja keras dan all out. Pernah ada satu orang yang nanya ke aku, lo kenapa sih kerja ambis banget? Terus aku cuma bilang bukan ambis, tapi tanggung jawab. Aku tuh selalu kayak gitu, tanggung jawab yang harus aku selesaikan gitu. Dan ini tuh buat orang lain. Masalahnya kalau aku nggak kerjain, bukan aku yang rugi, orang lain. Dan aku tuh gak suka banget orang yang ngerugiin orang lain. Kalau lo pengen bikin kerugiannya, udah lo sendiri gitu. Kayak contohnya ya, tugas kelompok gitu kan. Aku tuh makanya nggak mau banget kayak free rider karena aku takut ngerugiin teman-teman aku. Makanya
ya lu kalau merugi sendiri, jangan ajak orang lain. Nah itu yang selalu aku pegang ya, tanggung jawab, jangan ngerugiin orang lain gitu. Jadi buat teman-teman, beranilah berbeda, perluas jaringan, terus juga selesaikan tanggung jawab, dan ambil kesempatan kecil dari kesempatan besar. Ini juga salah satu anak Eva kan sangat ini ya, melihat kayak prestisius organisasi dan lain-lain. Sebenarnya itu ngaruh, sama lah kayak kalian masuk UI, ya aksesibilitasnya tinggi dong dibanding mungkin maaf kampus lain, tapi tetap aja teman-teman balik ke value diri itu juga real gitu. Cuman jadi walaupun aku waktu itu di ngambil misalnya nggak yang besar-besar gitu organisasinya atau apa, tapi justru di organisasi kecil ataupun komunitas kecil aku tuh lebih bisa berinovasi. Karena kalau udah besar, udah jadi ya udah kayak udah tinggal jalanin aja gitu, semua struktur segala udah settle. Tapi kalau organisasi yang mungkin masih banyak yang perlu dibenahi, aku tuh bisa berinovasi, aku bisa melakukan hal yang mungkin, wah ini tuh ada loh sebenarnya tapi nggak ada di sini, aku perbaiki, aku evaluasi, jadi lebih enak gitu menuangkan idenya gitu, menuangkan gagasannya. Jadi menurut aku jangan takut ambil kesempatan kecil, jangan ngerasa ih aku mah dari organisasi kecil kayaknya bakal ketolak magang nanti. Enggak teman-teman, malah kadang tempat kerja tuh selalu nanya apa yang udah lo kasih gitu buat apa namanya, buat komunitas lo sebelumnya atau tempat lo di sana sebelumnya. Jadi selalulah cari hal yang mungkin kalian tuh jangan lihat orang lain, jangan FOMO, karena kebanyakan gue daftar ini karena takut kehilangan peer. Guys, no, gitu. Carilah passion kalian sendiri, ikutin apa yang kalian mau. Karena kalau peer atau circle, percaya nggak percaya, ntar beberapa semester juga kalian ketemu yang lain lagi, guys. Berganti. Belum kalau misalnya ada drama dan lain-lain. Bagus ya, aku seneng kalau misalnya nggak ada drama tuh bagus gitu. Tapi nggak ada dramanya pun pasti bakal ketemu orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Dan ingat jangan pilih salah teman. 3 sampai 5 orang teman kalian tuh sangat mempengaruhi pola pikir kalian. Aku bersyukur di Eva, mungkin teman-teman tahu aku selalu ketemu teman-teman yang baik yang mungkin bisa membawa aku juga jadi lebih baik, dan bisa lomba bareng mungkin atau bisa organisasi bareng, dan itu wah banyak banget gitu yang dipertemukan orang-orang keren gitu. Jadinya aku kebawa. Dan cari mentor, penting juga nih kalian mungkin abang mbak Eva kan banyak yang udah jadi ya, misalnya someone gitu, deketin aja gitu, kenalan, dan jadiin mereka mentor, karena ada banyak sih anak Eva yang ngehubungin aku juga biasanya gitu. Selama aku bisa bantu, aku bantu. Kalau nggak bisa, at least aku kayak arahkan. Kayak misalnya kamu sukanya kemana, atau kamu bahas skripsi apa, atau kamu tertarik organisasi apa, coba deh ngomongin ke mbak yang ini atau abang yang ini. Jadi aku kayak ngarahin lah. Jadi sangat terbuka buat adik-adik juga di Eva yang mungkin mau nanya ke aku dan lain-lain. Intinya karena kita satu rumah, satu alma mater, kita benar-benar harus menjaga nama baik kampus, nama baik FHUI, dan juga nama baik kita Sivitas Akademi IKM FHUI. Itu sih dari aku. Thank you. Wah, teman-teman, itu tadi teman-teman pesan dan kesan dari Mbak Anin yang harus kita take notes karena itu benar-benar ngaruh banget di kita gitu ya. Nah, abang Mbak dan teman-teman semua, pesan yang diberikan oleh Mbak Anin tadi sekaligus menjadi penutup pada podcast Tech Talks episode kali ini. Kalau boleh aku rangkum obrolan kita tadi, meskipun Mbak Anin mengalami sedikit kesulitan pada awal perkuliahan, namun Mbak Anin dapat mengatasi struggle-nya dalam menjalani perkuliahan dengan baik. Diperlukan proses yang panjang bagi Mbak Anin agar dapat mencapai karirnya saat ini. Berangkat dari membuat konten di TikTok, Mbak Anin berhasil mengedukasi masyarakat sehingga banyak masyarakat termotivasi dan terinspirasi untuk memberikan impact yang positif terhadap bangsa. Tentunya, kesuksesan yang diraih Mbak Anin saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan juga niat yang telah Mbak Anin lewati, dan dibekali berbagai pengalaman yang telah Mbak Anin lalui. Aku harap ilmu, saran, dan juga pesan yang telah diberikan oleh Mbak Anin tadi dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi Abang, Mbak, dan teman-teman semua pendengar Rektoks BMF. Rata-rata nih teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol selama kurang lebih berapa menit tadi ya teman-teman, udah lama banget. Tapi aku mau berterima kasih kepada Mbak Anin gitu karena udah berkesempatan untuk ngobrol bareng kita semua, pembicara yang sangat menginspirasi dan super keren bagi kita semua. Oke, mungkin dari conversation yang udah kita obrolin tadi, hopefully Mbak Anin juga enjoy ya dengan obrolan kita kali ini dan have with us di Rektor. Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Anin karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menjadi pembicara pada Rektor episode 29 kali ini.
Tentunya tidak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada Abang, Mbak, dan teman-teman yang setia mendengarkan Reto. Akhir kata, aku ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Aku Naura, selaku host, pamit undur diri. Nantikan informasi seputar Rektoks BMFAUI pada kanal media sosial resmi milik BMFAUI, Instagram, Twitter, YouTube, dan Spotify. Pantau terus lini masa kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa, Bang Mbak dan teman-teman.